pasal yang cukup pasal 23, Saudara. Mari kita Lukas 23 ya. Kita baca dari ayat yang pertama. Saya bacakan dengan cepat, Saudara, karena cukup panjang sekali sampai dari ayat pertama sampai 56a. Nanti saya mengundang kita untuk bisa diskusi bersama-sama. Lukas 23 ayat yang pertama sampai terakhir. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Nah, ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirimkan dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah.
Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia menapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Demikian, saudara, pembacaan ayat yang cukup panjang untuk kita, yang tentunya ini semua membicarakan bagaimana dengan proses pengadilan yang dihadapi oleh Kristus, dari proses pengadilan dari mahkamah agama sampai akhirnya dia disalibkan, bahkan sampai akhirnya dia dikuburkan. Jadi di dalam peristiwa ini kita melihat tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang memang menghadapi yang namanya pengadilan yang sama sekali tidak adil, ya, di mana dia dihukum di dalam ketidakadilan, oleh karena diawali dengan tuduhan daripada mahkamah agama, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana tuduhan-tuduhan daripada mahkamah agama atau pemimpin-pemimpin sidang, para tua-tua, ya, para imam kepala, ahli Taurat, dan orang banyak memakai massa sampai akhirnya Kristus disalibkan. Tetapi di dalam hal yang kita baca ini, ya, kita bisa melihat bagaimana penderitaan dan penghukuman yang dialami oleh Kristus, ya. Penghukuman secara fisik itu begitu kelihatan, ya, baik dari pukulan-pukulan yang diterima oleh Kristus, dan juga bagaimana dia diolok-olok, bagaimana dia dihujat, bagaimana dia diperlakukan dengan sangat kasar, ya. Dia dilempar oleh Pilatus ke Herodes, Herodes ke Pilatus, bahkan pada akhirnya dia juga dari massa itu, ya, oleh karena tekanan dari massa, sehingga akhirnya dia disalibkan. Tetapi Kristus di dalam bagian ini, kalau kita perhatikan, dia sungguh diam, saudara-saudara. Tidak banyak berbicara. Ketika dia diajukan beberapa pertanyaan pun, seperti yang dilakukan oleh Herodes, itu pun tidak dijawabnya, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu pun tidak diberi jawab oleh Yesus. Dia diam, saudara-saudara. Walaupun sebenarnya dia punya jawaban, juga bisa membela diri, tetapi dia seperti anak domba yang siap disembelih. Dan itulah Kristus sebagai penebus daripada kehidupan kita. Sampai akhirnya dia disalibkan. Dia disalibkan di antara dua penjahat, dan sampai dia dikuburkan, saudara-saudara, ya. Jadi dia mati
ya di ayat 44 sampai 49 bagaimana kita melihat Kristus itu akhirnya mati. Saudara, dan itu pun kemudian dia dikuburkan. Kita bersyukur di sini ada yang namanya Yusuf ya dari Arimatea ini yang akhirnya bisa menolong ya. Tuhan Yesus bisa diambil mayatnya dan dikuburkan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang menarik ya, kita coba perhatikan di dalam bagian ini, yaitu adalah majelis agama ini, para tua-tua, orang-orang Yahudi, imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat. Di dalam tuduhan yang mereka berikan kepada Tuhan ya. Jadi di dalam ayat 2 itu sebenarnya mereka menuduh ya Tuhan Yesus telah kedapatan oleh kami orang ini menyesatkan bangsa kami ya. Jadi mereka anggap Yesus ini sebagai penyesat. Ini tuduhan. Nah, apakah itu betul-betul, saudara? Kalau kita lihat sebenarnya Kristus bukan penyesat ya. Kristus memang membawa hal yang sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi di dalam pengajaran-pengajaran mereka yang justru banyak yang menyimpang dari Alkitab. Tapi Kristus justru meluruskan dan menghadirkan kebenaran-kebenaran yang sejati. Lalu mereka katakan Tuhan Yesus melarang membayar pajak. Justru Tuhan Yesus tidak melakukannya. Yesus pernah mengatakan apa yang hak Kaisar berikan kepada Kaisar ya. Jadi itu sebuah tuduhan-tuduhan yang sangat tidak masuk akal ini. Lalu dikatakan lagi Tuhan Yesus itu bahwa ia adalah Kristus yaitu raja ya. Ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, raja. Nah, ini mereka mencoba memprovokasi ya daripada Pilatus ini. Tapi Pilatus sendiri belum menemukan ya ada seseorang yang istilahnya itu mau merebut kekuasaan begitu. Ya, sehingga Pilatus pun sebenarnya tenang-tenang. Dia tidak merasa terganggu sebenarnya dalam pengertian itu, justru dia berkata setelah dia ini justru dia berkata aku tidak mendapati kesalahan. Tetapi bagaimana pemuka-pemuka agama ini terus berupaya, saudara-saudara ya, untuk memberikan tuduhan-tuduhan yang keras. Termasuk ketika Tuhan Yesus ada di depan Herodes, itu juga mereka akhirnya memberikan tuduhan-tuduhan yang lebih berat. Di ayat ke-10 itu dikatakan sementara itu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat maju ke depan, melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat. Tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya ya Herodes pun serta pasukannya mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan mereka mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ini diberikan tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Kemudian kita melihat lagi di dalam ayat-ayat berikutnya, yaitu adalah para pemimpin-pemimpin itu terus berusaha menekannya. Di ayat yang ke-14 mereka mengulang lagi, di dalam ayat berikutnya lagi mereka berteriak, saudara ya. Di sini ada orang banyak ya. Di ayat 13 itu dikatakan Pilatus kumpulkan imam-imam kepala, pemimpin serta rakyat. Tetapi kita lihat kemudian rakyat juga sudah terprovokasi. Sehingga pada akhirnya di ayat 21 itu mereka berteriak, justru mereka berkata salibkan dia, salibkan dia. Ya, ini karena mereka tidak terima ya kalau Barabas yang dilepas. Mereka menginginkan kematian daripada Tuhan Yesus. Sehingga kita melihat di ayat yang ke-23, saudara-saudara, di sana dikatakan tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan disinilah kemenangan mereka. Akhirnya mereka menang dengan berteriak ya. Jadi kita bisa tahu kenapa Kristus sampai akhirnya dibunuh dan mereka perlakukan dengan semau-mau mereka. Ini ada tekanan luar biasa. Tekanan dari massa, tekanan dari orang banyak. Bukan karena keadilan, tetapi karena ketidakadilan. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli ya, itu dicatat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Karena Pilatus sendiri sudah banyak menyatakan tidak ada kesalahan. Tetapi disinilah kita lihat bagaimana hal ini terjadi ketidakadilan yang sangat luar biasa ya.
sampai akhirnya Tuhan Yesus itu diserahkan kepada masa ini. Nah, kita lihat sebenarnya saudara-saudara, dari pernyataan Pilatus ya. Pernyataan Pilatus, saya mencoba melihat beberapa kali. Ada beberapa kali Pilatus itu menyatakan Yesus tidak bersalah. Yang pertama di dalam ayat yang keempat, Pilatus mengatakan di sini, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi benar-benar sebenarnya Tuhan Yesus tidak bersalah. Sehingga sebenarnya dia mencoba membela saudara-saudara ya, Tuhan Yesus ini. Ya, waktu itu dikirimkan kepada Herodes pun, dan kemudian Pilatus mengatakan lagi ya, di dalam ayat yang ke-14 ya, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Tidak ada. Ya, tidak ada alasan. Ayat 15. Dan Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Jadi sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi ini benar-benar Kristus sebenarnya bersih dari seluruh pelanggaran, dari seluruh kesalahan. Di dalam ayat 22 sekali lagi ya, Pilatus mengulang ya, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi Yesus benar-benar sebenarnya tidak ada kesalahan yang akhirnya itu dia bisa menerima hukuman yang setimpal dengan hukuman mati. Makanya ini di dalam pengakuan iman rasuli sangat jelas sekali ya. Jadi dia di bawah pemerintahan Pontius Pilatus ini ya, pengadilan keputusan tentang Tuhan Yesus ini itu diambil saudara. Ini menjadi sebuah catatan sejarah. Dan itu menjadi sebuah catatan yang diputuskan oleh Pilatus yang pada akhirnya juga akhirnya dia menyerahkan Yesus kepada mereka. Walaupun sebenarnya saudara-saudara, di sini Pilatus ini harusnya menegakkan keadilan. Tetapi apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang yang bertanggung jawab tidak dijalankan dengan baik. Ya, tapi justru dia membiarkan ketidakbenaran merajalela, dan hukum seperti ini seringkali terjadi di negara-negara manapun juga saudara ya, hukum tidak ditegakkan dengan baik sehingga pada akhirnya itu ketidakadilan itu yang merajalela, dan di zaman Tuhan Yesus itu sudah terjadi. Kalau kita lihat apa sih yang tidak dialami oleh Tuhan, semua dialami oleh Tuhan. Ketidakadilan, hinaan, olokan. Kita mungkin banyak mengalami kesulitan, penderitaan, terkadang kita berasa lebih berat sekali ya. Tapi ketika kita pandang kepada Kristus jauh lebih berat. Kalau kita menghadapi seperti Kristus, waduh, saudara saya yakin kita tidak sanggup dan tidak kuat menghadapinya. Karena Kristus bukan hanya saja menghadapi ketidakadilan, tetapi penderitaan fisik, bahkan sampai jiwanya, saudara-saudara. Kita bisa melihat bagaimana kesulitan yang sangat-sangat berat itu. Tetapi saudara, dalam ayat 26 dan ayat yang sampai berikutnya itu, saya menggarisbawahi satu bagian yang cukup menarik ya. Ketika perempuan-perempuan yang mengikut Yesus itu, mereka menangisi dan meratapi Tuhan Yesus. Tapi ada kalimat Tuhan Yesus kepada mereka ya. Ayat 28, Yesus berpaling kepada mereka berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Waktu saya renungkan kalimat ini, saudara, ini satu hal yang sebenarnya kita perlu renungkan. Yesus berkata, jangan tangisi aku, tapi tangisi dirimu dan tangisi anak-anakmu. Saudara, di masa-masa Jumat Agung ya, banyak orang itu bisa sedih. Kenapa sedih, saudara? Karena melihat bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib yang memang begitu menyentuh hati kita, saudara. Kita bisa sedih, kita bisa menangis, karena Tuhan kita itu diperlakukan dengan sangat tidak adil sekali. Bagaimana dia menderita, apalagi ketika menonton film tentang Kristus itu, bagaimana dia dipukul, bagaimana dia dibawa hingga ke atas salib, begitu sedih, saudara. Kita bisa menangis. Tapi Yesus, saudara, di dalam bagian ini, dia berkata, jangan tangisi aku, tapi tangisi dirimu.
Saudara-saudara, ini saya kira kalimat yang perlu kita merenungkannya. Karena memang di masa-masa seperti ini kita perlu. Kenapa kita harus menangisi diri kita, saudara-saudara? Karena kita sebenarnya yang sangat-sangat butuh anugerah. Kita sebenarnya yang penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kesalahan, saudara. Karena sampai akhirnya Tuhan Yesus itu menjelaskan, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagia perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui, karena akan terjadi yang namanya, saudara, nanti penghancuran yang dialami oleh Yerusalem, saudara. Ya, orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Kalau Kristus saja, saudara, diperlakukan seperti itu, apalagi yang lain. Jadi Kristus ini mestinya dihormati. Kristus harusnya dilayani, saudara. Tapi justru diperlakukan seperti penjahat kelas kakap. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus itu disalibkan di antara dua penjahat. Jadi benar-benar sebuah perendahan yang sangat luar biasa ya diterima oleh Kristus. Disalibkan di antara dua penjahat, tetapi saudara, saya sudah khotbahkan pada hari Rabu yang lalu, bagaimana dua penjahat ini mempunyai sikap yang berbeda. Tetapi yang terakhir itu, saudara-saudara, itu luar biasa, dia bisa mengenal siapa Kristus. Ya. Sampai akhirnya dia berkata di ayat yang ke-41 ya, kepada temannya itu dia berkata, ya, kita memang layak dihukum. Kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi dia mengatakan sekali lagi, Yesus tidak bersalah. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi dia mengakui ketidakbersalahan Kristus dan dia mengakui kebersalahan dirinya di hadapan Kristus. Sehingga dia punya iman luar biasa. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ini orang, saudara, dia justru menangisi dirinya sendiri. Jadi ketika Yesus berkata, tangisilah dirimu sendiri. Saya kira orang ini yang berkata ini kepada Yesus, dia sadar dirinya begitu berdosa. Dan dia tahu Kristus orang benar, tidak bersalah. Sehingga dia minta anugerah dari Kristus. Nah, saudara, tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu dikenal oleh orang yang disalibkan ini, yang diselamatkan ini, saudara, sehingga dia bisa langsung melihat, saudara, ya, langsung berubah siapa Kristus, ya, sekian menit begitu ya, atau detik di atas kayu salib itu, pandangannya bisa berubah tentang Kristus, dan kita melihat bahwa Kristus memang benar-benar Juru Selamat. Salah satu, saudara, selain orang penjahat ini yang bertobat, kita juga lihat lagi, misalnya kepala pasukan yang bertobat ya di ayat 47 ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, saudara. Dan dia menyampaikan satu kalimat yang luar biasa, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini orang benar. Dia mengakui bahwa Yesus memang ini bukan yang layak sebenarnya menerima hukuman itu. Dia orang benar. Jadi doa Tuhan Yesus yang di ayat yang ke-34 yang berkata itu, ya Bapa ampunilah mereka, itu dijawab, saudara, ya. Kita bisa melihat jawabannya itu dari yang disalibkan itu, penjahat yang bertobat, lalu kepala pasukan ini, saudara. Dia akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah orang benar. Dan kemudian, saudara, kalau kita lihat di ayat berikutnya, ayat 48 ya, sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Jadi akhirnya, saudara, mereka menyesal karena mereka baru sadar ini adalah orang yang benar. Harusnya mereka tidak melakukannya. Saudara, memang di sini akhirnya mungkin ada penyesalan. Tapi tentunya penyesalan itu mestinya harus diiringi dengan pertobatan. Semoga mereka memukul-mukul diri di sini, saudara, juga sudah mengalami pertobatan di Kisah Para Rasul seperti yang ketika Petrus berkhotbah ya, di mana banyak orang bertobat di sana. Nah, kita berharap mereka menjadi salah satunya, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat
Yesus yang disalib itu adalah sebenarnya sungguh juru selamat. Sungguh adalah Tuhan yang sejati yang menyelamatkan manusia. Nah, saudara-saudaraku, kita sangat bersyukur. Meskipun Kristus diperlakukan dengan begitu jahat luar biasa, diperlakukan dengan tidak adil, tetapi Kristus juga sudah menunjukkan kepada kita totalitasnya di dalam menanggung seluruh penghukuman yang seharusnya dialami oleh manusia. Meskipun manusia mempunyai rancangan-rancangan yang jahat terhadap dia, tetapi bagaimana Allah yang berdaulat, yang mengatasi, yang sebenarnya mengatur semuanya, justru di dalam kejahatan manusia. Bagaimana Allah menggenapi karya keselamatan di mana Kristus sampai disalibkan. Oleh karena di atas salib itu kita lihat bagaimana Kristus itu membuka jalan keselamatan bagi kita. Sehingga pada akhirnya kita manusia ini bisa diperdamaikan dengan Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak hal kita bisa lihat di dalam bagian ini, tapi kiranya boleh mempersiapkan kita memasuki akan Jumat Agung yang nanti kita akan peringati bersama-sama ya. Boleh merenungkan lebih banyak tentang Tuhan, merenungkan penderitaan Kristus, dan kita berharap ini membawa dampak yang merubah akan kehidupan kita, merubah pandangan kita, membawa kita semakin lebih mengenal akan Tuhan kita, memberi diri kita untuk dipakai oleh Dia. Demikian saudara untuk renungan singkat yang saya bagikan ini, yang memang ayatnya cukup panjang. Kita berharap nanti saudara di Paskah itu akhirnya sudah selesai, jadi Sabtu depan. Karena nanti berikutnya itu kita sudah masuk bahas topik yang lain saudara. Makanya hari ini kita banyak membahas satu pasal begitu ya. Baik saudara-saudara, mungkin ada dari rekan-rekan yang lain